Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini memiliki destinasi 14 wisata alam, 6 wisata buatan serta 8 wisata sejarah. Luas wilayah kabupaten yang beribu kota di mana ini ialah 1186,1 km persegi atau sekitar hampir 6% dari luas seprovinsi. Sekaligus merupakan kabupaten terkecil ketiga di provinsi ini. Letaknya yang strategis karena diapit di antara Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, menjadikan kabupaten ini sering dilewati oleh dari dan menuju Provinsi Sumsel melalui kota Pagar Alam. Desa Pagar Dewa merupakan salah satu dari 2 desa di kecamatan ini yang letaknya berada di pesisir pantai, sekaligus sebagai desa terluas yaitu dengan memiliki hampir 30% dari luas kecamatan. Kecamatan Kota Mana merupakan kecamatan paling ramai dari 10 kecamatan lain di kabupaten ini, yaitu dengan 31.807 jiwa atau 19% lebih dari seluruh penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan. Di video kali ini, saya mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah objek wisata yang tengah populer dan ramai di Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu Pantai Sekunyit, yang berlokasi di Dusun Sukamulya, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Mana. Letaknya yang sangat strategis, karena berada di pinggir jalan lintas barat Sumatera, dan hanya berjarak kurang dari 3 km atau 5 menit dari Tugu Meriam dan kantor Bupati, dan berjarak sekitar 5 km atau 8 menit dari pusat kota. Jika dari kabupaten tetangga, hanya berjarak kurang dari 2 jam dari Kabupaten Kaur maupun dari Kabupaten Seluma, serta tidak sampai 2,5 jam dari pusat kota Pagar Alam Provinsi Sumsel. Mencari lokasi berwisata keluarga adalah bagian dari kebutuhan hidup bagi masyarakat saat ini sebagai wahana mencari ketenangan dari banyaknya beban aktivitas pekerjaan sehari-hari. Pantai Sekunyit menjadi surganya wisata yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ayo kita intip seperti apa sih pantai primadona Bengkulu ini. Pesona yang dimilikinya sangatlah menawan. Desiran ombak tidak pernah putus, ditambah lagi indahnya sunset pada sore hari, menjadikan pantai ini tidak kalah cantiknya dibandingkan pantai-pantai lain di Bengkulu. Hempasan ombak yang menerjang tebing bebatuan menjadi objek yang cukup menarik. Sembari berdiri di atas tebing yang dibatasi oleh pagar bebatuan, kumpulan burung terbang memutar tepat di atas kepala kami. Kondisi tersebut sungguh sangat memanjakan mata para pengunjung yang hadir di sini. Melihat ombak yang tidak kenal putus, seolah seirama dengan hembusan angin di sekitar kami. Keindahan pantai dan laut memang tak pernah ada habisnya. Seperti ombak itu sendiri yang selalu berdebur setiap waktu, seolah melambai-lambaikan memanggil para pengunjung untuk memandanginya. Walau berada di pesisir dan menghadap langsung ke pantai, namun pengunjung tidak dapat turun untuk menyentuh langsung ombak di pantai, karena hal tersebut cukup membahayakan bagi wisatawan, terlebih bagi mereka yang membawa anak-anak. Warga masyarakat tua maupun muda, khususnya kaum milenial sekarang ini banyak yang mendatangi pantai ini ketika sore hari. Apalagi jika cuacanya sedang bagus seperti saat sekarang ini, Anda memungkinkan melihat begitu indahnya sunset dengan jelas. Posisinya yang menghadap langsung ke laut lepas arah timur, tempat di mana matahari terbenam, yang datang pun semakin ramai. Biasanya kebanyakan anak muda lah yang datang pada saat momen tersebut. Tidak jarang pula, momen seperti ini dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar terutama pada sore hari untuk mengajak keluarga atau pasangannya berlibur sembari bersuah foto ria, maupun sekedar bersantai menghabiskan waktu luang. Terdapat pula replika bunga Rafflesia di depan pintu masuk ini. Nama lengkapnya ialah bunga Rafflesia arnoldi, sangat terkenal karena merupakan bunga terbesar di dunia.
Ditemukan pertama kali pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu, di dekat Sungai Mana, Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, Bengkulu disebut sebagai Bumi Rafflesia. Bunga Rafflesia endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumsel. Taman Nasional Kerinci merupakan daerah konservasi utama spesies ini. Nama Rafflesia arnoldi berasal dari gabungan dari nama Dr. Joseph Arnold yang merupakan penemunya, sekaligus pemandu seorang pimpinan ekspedisi, Thomas Stamford Raffles. Terdapat pula replika burung Garuda yang seolah tengah ingin mencengkram mangsanya. Pengunjung dapat mengambil gambar dengan background ombak laut serta di indahnya sunset di sore hari. Menurut penelitian, suara deburan ombak di pantai begitu menenangkan, karena suara debur ombak termasuk noise berfrekuensi rendah, yaitu sekitar 30 sampai dengan 500 Hz, dengan spektrum intensitasnya memiliki peningkatan hanya sebesar 1 desibel per oktavnya. Dengan kata lain, bukan hanya suaranya lembut, tapi juga volumenya cukup pelan. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa tekanan darah manusia cukup bergantung pada frekuensi musik atau suara yang didengar. Oleh karena itu, suara ombak yang memiliki kandungan frekuensi rendah itu mampu membuat kita merasa tenang. Kendati demikian, Anda juga harus berhati-hati terlebih jika membawa anak. Jangan sampai nantinya anak Anda memanjat pagar pembatas. Kawasan ini sepertinya masih dalam tahap pembangunan, namun antusias masyarakat sekitar untuk berkunjung cukup ramai yang berdatangan. Karena sifatnya dimiliki dan dikelola oleh perorangan alias pribadi, maka sulit bagi pemerintah untuk ikut membangun kawasan ini. Namun tentu akan memberikan dampak positif bagi pergerakan perekonomian masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Sebelumnya, kawasan ini sempat viral di sosial media karena diduga terdapat patung Dajjal, Fir'aun dan patung wanita seksi. Terdapat tempat selfie yang mirip dengan bangunan atau patung seperti pada zaman Raja Namrud. Ada juga mirip dengan patung Raja Fir'aun dan bala tentara perangnya. Lalu ada juga patung seperti menara segitiga dengan lukisan bermacam simbol. Ada yang aneh dengan simbol mata satu, seperti mirip mata Dajjal. Tidak hanya itu, ada juga patung perempuan berpakaian minim. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan budaya dan karakteristik masyarakat, serta bertentangan dengan norma agama. Terlebih lagi di Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Namun pada awal Januari tahun 2021 lalu, pimpinan berserta DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan turun lapangan untuk meninjau langsung lokasi wisata alam Sekunyit Lalu. Dari hasil pantauan langsung pihak DPRD, patung dan gambar yang viral tersebut sudah dihapus dan ditutupi oleh pemilik tempat wisata. Selain itu, perizinan kawasan ini pula cukup dipertanyakan. Sebab, hingga awal tahun 2021 Dinas Pariwisata belum mengeluarkan rekomendasi perizinan lokasi wisata, yang menjadi dasar dikeluarkannya izin dari DPM PTSP. Karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi. Kalau tatanannya sudah bagus dan membuat wisatawan nyaman untuk berkunjung, otomatis akan menjadi daya tarik. Baik wisatawan lokal, dari daerah tetangga, hingga mancanegara. Karena destinasi wisata sebagai aset sekaligus ladang penghasilan jangka panjang apabila diolah secara baik dan benar. Apabila memiliki agenda untuk berlibur ke Bengkulu, destinasi wisata pantai yang satu ini wajib Anda kunjungi. Tentunya, tetap harus mengedepankan protokol kesehatan karena kita masih di tengah pandemi COVID-19. Nah, itulah dia keindahan alam pantai Sekunyit di Kabupaten Bengkulu Selatan. Indah sekali bukan? Semoga bermanfaat bagi Anda dan sampai bertemu lagi pada pembahasan menarik berikutnya. Selain pantai ini, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki banyak objek wisata pantai lainnya, seperti Pantai Pasar Bawah, Pantai Muara Kedurang, Pantai Bengkenang, serta Pantai Tumbuk Tebing. Tidak hanya wisata pantai, Bengkulu Selatan juga banyak menyimpan destinasi wisata lainnya, seperti Tebat Rukis yang berada di pusat kota, Meriam Honeysuite yang berada di tengah bundaran simpang kantor bupati, Bendungan Air Nipis, Gua Suruman Kedurang, Debadas, dan masih banyak lagi. Diharapkan ke depannya, masyarakat dapat mempromosikan seluruh destinasi wisata di Bengkulu Selatan agar lebih dikenal wisatawan dari luar. Sehingga menjadi sebuah wadah penghasilan dan pemasukan kas daerah melalui pajak parkir dan sebagainya. Demikianlah video ini. Nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya.